Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nidia Marsya dari kelas 11 IPS SMA Islam Nabilah. Jadi di video ini saya akan membuat materi pembahasan pelajaran sosiologi dari materi bab 4 yang berjudul Konflik, Perdamaian, dan Kekerasan. Kita langsung ke yang pertama, yaitu pengertian konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, yang pertama, konflik. Pengertian konflik itu adalah suatu proses sosial ketika beberapa individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang. Nah, jenis konflik itu ada 4. Yang pertama berdasarkan subjek, terus yang kedua berdasarkan substansi, terus yang ketiga berdasarkan keluaran, dan yang keempat berdasarkan kehidupan. Nah, kalau yang dari konflik berdasarkan subjek itu ada 3. Yang pertama personal, itu dalam diri seseorang. Terus yang kedua interpersonal, itu antar individu. Terus yang ketiga interest, antar individu dengan kelompok. Lalu yang dari substansi itu ada 2. Yang pertama realistis sama non realistis. Kalau yang realistis itu ketidaksepahaman dengan objek konflik, sedangkan yang non realistis tidak terdapat objek konflik. Lalu yang dari aspek keluaran itu ada konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif, dia mencari dan mendapatkan solusi, sedangkan destruktif, dia tidak atau mendapatkan solusi. Lalu di aspek yang kehidupan atau yang terakhir, itu adanya keterbatasan SDA atau sumber daya alam. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu kekerasan. Nah, pengertian kekerasan itu adalah perbuatan individu atau kelompok yang menyebabkan cedera atau terluka, bahkan sampai meninggal. Faktor penyebab kekerasan itu ada 5. Yang pertama, adanya prasangka buruk, lalu tidak dapat mengontrol emosi, lahirnya permasalahan, kontrol sosial tidak berfungsi, dan keinginan manusia untuk mendapatkan tujuannya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu perdamaian. Nah, perdamaian itu apa sih? Perdamaian itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana tidak adanya ancaman kekerasan atau konflik, yang artinya di situasi ini keadaan itu sangat aman dan tentram. Nah, kita masuk ke jenis-jenis konflik. Nah, yang pertama itu ada konflik pribadi. Terus yang kedua ada konflik antar kelas sosial. Lalu konflik rasial, konflik internasional, konflik politik, dan konflik antar kelompok. Penyebab konflik itu ada 4. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Terus perbedaan kebudayaan. Lalu perbedaan antara orang per orang. Dan perubahan sosial yang cepat. Dampak terjadinya konflik yang pertama, bertambahnya solidaritas internal, lalu yang kedua retaknya persatuan kelompok, lalu yang ketiga mematikan semangat kompetisi, terus yang keempat hancurnya harta benda, dan yang kelima munculnya akomodasi dan dominasi. Bentuk pengendalian konflik itu ada 5. Yang pertama mediasi, negosiasi, konsiliasi, transformasi publik, dan arbitrase. Mediasi itu ialah penyelesaian konflik yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai pemberi nasihat. Lalu, negosiasi itu mencari klarifikasi atau isu penyebab konflik. Konsiliasi yaitu pengendalian konflik yang dilakukan oleh lembaga. Transformasi publik usaha jangka panjang untuk mendapatkan hasil. Dan yang terakhir arbitrase itu ialah penyelesaian konflik yang dibantu oleh pihak ketiga, tetapi yang pihak ketiganya ini lebih berwenang, seperti polisi, guru BK, lalu pengadilan. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu pendekatan dan cara pengelolaan konflik. Yang pertama itu bersaing, kerjasama, kompromi, menghindari, dan menyesuaikan. Oke, sekian dari pembahasan singkat saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.